Ucapan Lois membuat Tiara merasa lucu dan dia pun mulai memikirkan apakah akan benar-benar mengambil lembaran musik yang ditawarkan oleh Lois kepadanya. Angus sepertinya menyadari ekspresi ketidakpastian di wajah Tiara. Untuk itu dia memberikan beberapa nasihat kepadanya. Kamu harus mengambilnya. Karena Lois sudah menawarkan untuk memberikannya kepadamu. Dia tak bisa bermain biola, jadi sayang sekali jika hanya menyimpannya di sini bersamanya. Karena Angus dan Lois meyakinkan Tiara untuk mengambil lembaran musik itu, maka Tiara merasa kalau dia akan mempersulit mereka jika dia tidak menyetujuinya. Pada saat itu, Lois sudah menyodorkan lembaran musik-musik itu ke tangan Tiara. Saya memintamu untuk mengambil saja lembaran musik ini. Tiara pun memeluk lembaran musik itu di dadanya. Tawaran Lois telah menyentuh hatinya, jadi dia bergegas maju untuk memeluknya. Kamu memang yang terbaik. Lois membeku sesaat sebelum dia berbicara dengan nada yang mengejek. Ada apa dengan semua pelukanmu ini? Sudah jelas kalau dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan. Pria itu belum pernah memiliki pasangan seumur hidupnya dan cinta sejatinya adalah biola. Kini setelah Tiara menempel padanya, Lois merasa seolah-olah dia memiliki seorang putri yang mendambakan cintanya. Meskipun pria itu berbicara seolah-olah dia tidak menyukai tindakan Tiara, namun senyuman di wajahnya terlihat begitu hangat dan ramah. Angus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya ketika dia melihat mereka dari samping. Bagaimanapun juga dialah yang paling mengenal pamannya. Selama bertahun-tahun tak ada anggota keluarga yang bisa mentolerir sifat pamannya yang rumit. Karena itu banyak anggota keluarga yang menjauhkan diri dari Lois. Bahkan Angus harus menanggung akibat sifat pamannya hanya untuk bisa dekat dengan pria itu. Namun kemunculan Tiara dalam kehidupan mereka seolah telah mengubah sifat Lois. Saat itu Angus pun mengubah caranya memandang Tiara. Tiara sepertinya tidak menyadari apapun. Dia hanya menenangkan diri sebelum menyerahkan ketiga biola itu kepada Lois. Pak Lois, saya memerlukan bantuanmu untuk memperbaiki ketiga biola ini. Dia meliriknya sambil bercanda. Lois pun menerima permintaannya. Saya akan memastikan untuk merawat ketiga biola ini dengan baik. Lalu setelah saya memeriksa dan memastikan kalau ketiganya dalam kondisi yang baik, maka saya akan menghubungimu. Tiara mengangguk sebelum mereka bertiga duduk di ruangan untuk mengobrol. Tak lama kemudian seorang pengurus rumah tangga datang. Tuan Louis, sudah waktunya makan, katanya dengan sopan. Louis mengangguk sebelum berbalik untuk menyampaikan tawarannya kepada Tiara. Bagaimana kalau kamu makan malam dengan pria tua ini? Tiara tak punya alasan untuk menolak ajakannya. Angus mau tak mau menggoda Lois ketika melihat betapa Lois menyukai Tiara. Apa kamu hanya memintanya untuk tinggal untuk makan malam? Dia bertanya. Nah, apakah kamu akan pergi jika saya tidak memintamu tinggal untuk makan malam? Ejek Lois. Dia mengetahui dengan jelas apa yang ada di kepala keponakannya itu. Saya ingin tahu siapa yang bersikeras untuk tempat tinggal, bahkan ketika saya mengusirnya. Saya memang salah, Lois. Berhentilah mengungkit masa lalu. Angus mengangkat tangannya untuk menunjukkan kekalahan.
Dia tak ingin Tiara mengetahui cerita yang memalukan di masa lalunya. Tiara menekan bibirnya untuk tersenyum ketika melihat interaksi antara kedua pria itu. Tak lama kemudian mereka pun menuju ke ruang makan. Ketika sedang makan, mereka tak memiliki kebiasaan makan tanpa melakukan percakapan apapun, sehingga mereka mengobrol tentang musik sambil makan. Setelah makan, Tiara duduk-duduk sebentar sebelum pamit pulang. Setelah sampai di rumah, dia membersihkan dirinya sebelum melakukan panggilan video kepada Niko. Di ujung telepon yang lain, Niko sedang sarapan bersama Gary. Dia menatap Tiara dengan penuh kasih sayang sambil bertanya tentang harinya. "Bagaimana latihanmu hari ini?" "Lumayan bagus," jawabnya sebelum memilih beberapa hal menarik untuk diceritakan pada Niko. Gary mencondongkan tubuh untuk mendapatkan perhatiannya juga. Ketika mereka sedang mengobrol, Jenna sudah berjalan membawa sebuah kotak bekal. "Gary dan Niko, saya di sini untuk mengunjungi kalian." Dia tampak berseri-seri. Tiara mendengar suara wanita lain dan dia pun membeku untuk sesaat sebelum menatap Niko. Niko mengamati sorot mata Tiara karena dia khawatir kalau Tiara akan salah memahami situasinya. "Saya akan menjelaskan semuanya padamu sebentar lagi," bisiknya. Kemudian ekspresi Niko berubah menjadi gelap sambil mengangkat alisnya dan menatap wanita itu dengan kesal. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Jenna tak menyadari kalau Niko sedang melakukan panggilan video dengan Tiara, dan dia merasa agak buruk ketika mendengar nada dingin yang digunakan oleh Niko padanya. "Saya tak punya banyak pekerjaan, jadi saya pikir bisa datang mencarimu dan Gary. Ngomong-ngomong, saya sudah membuatkan makanan penutup untuk kalian. Cobalah." Jenna berpura-pura tidak menyadari betapa kesalnya Niko ketika dia membawa kotak bekalnya ke meja makan dengan sebuah senyuman. "Saya tahu kamu tidak menyukai makanan yang terlalu manis, jadi saya sudah mengurangi gula di dalamnya." Dia menyajikan makanan penutup sambil berbicara. Di ujung telepon, Tiara menekan bibirnya membentuk garis lurus. "Wanita ini muncul di rumah pagi-pagi sekali dan berbicara dengan nada yang aneh. Apa yang sedang terjadi di sini?" Tiara tidak mengatakan apapun karena dia ingin melihat apa yang coba dilakukan oleh wanita itu. Niko segera menyadari ekspresi muram di wajah Tiara. Niko tidak menyangka bahwa Jenna sama sekali tidak peka. Namun ketika dia teringat kembali bantuan yang diminta Sofyan, dia menahan rasa kesalnya dan berbicara dengan nada dingin. "Jangan memaksakan diri jika kamu merasa tidak enak badan. Lagi pula, saya dan Gary tidak suka makan makanan seperti itu." Gary menyetujui dengan nada tegas. "Iya, saya juga tidak suka makan makanan yang seperti itu." Jenna berdiri dengan canggung sambil mendengarkan mereka berdua berbicara. Jenna benar-benar frustasi. Dia tidak menyangka Niko akan mempermalukannya seperti itu, namun dia tetap tidak mau menyerah. "Kalau begitu, kalian suka makan makanan apa? Lain kali, saya akan menyiapkan makanan kesukaan kalian," ucap Jenna sambil tersenyum paksa. Niko mengerutkan alisnya. "Tidak perlu. Saya bisa meminta koki saya untuk menyiapkan makanan apapun yang ingin saya makan." Tiara tak bisa menahan tawa ketika dia mendengar jawaban Niko yang tak berperasaan di telepon. Tiara menutup mulutnya dengan tangan dan menjulurkan lidah ketika dia melihat Niko melirik ke arahnya. "Shh," Tiara berkata sambil menatap Niko.
Niko hanya menatapnya dengan tatapan kesal tanpa mengatakan apapun. Gary yang berada tepat di samping mereka memahami raut wajah Tiara. Gary juga menutup mulutnya dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia juga tidak akan mengatakan apapun. Meskipun Tiara segera terdiam setelah tertawa, pendengaran Jenna cukup tajam dan bisa mendengar suaranya. Secara naluriah Jenna melirik ke arah ponsel Niko yang ada di atas meja. Jenna tidak bisa melihat banyak karena posisi berdirinya, namun firasatnya mengatakan bahwa Niko sedang menelpon. Ketika Jenna melihat tatapan penuh kasih di mata Niko, dia semakin yakin akan kecurigaannya. Dadanya menegang saat dia menyadari hal tersebut. Mungkinkah Tiara sedang menelpon? Semakin Jenna memikirkannya, semakin dia merasa bahwa firasatnya benar. Apakah suara tawa yang saya dengar tadi adalah suara wanita itu? Jenna marah karena dia merasa bahwa Tiara baru saja mempermalukannya. Siapa dia? Berani menertawakan saya? Jenna mengepalkan tangan dan mengertakkan giginya, namun dia tetap mempertahankan senyuman di wajahnya. Niko, apakah masih ada yang ingin kamu katakan lagi? Sela Niko dengan nada dingin. Jelas sekali bahwa Niko ingin mengusirnya. Jenna merasa sulit untuk tetap tersenyum pada saat itu juga. Jenna menghirup nafas dalam-dalam. Jenna tahu bahwa Niko tidak ingin dia tetap di situ. Pada akhirnya, Jenna memutuskan untuk tidak memaksakan dirinya tetap ada di tempatnya lagi. Jenna tidak keberatan ditolak oleh Niko, namun dia tak tahan membayangkan Tiara. Saingan cintanya mempermalukannya. Hal tersebut membuatnya merasa tersesat. Karena kalian tidak menyukai makanan ini, saya tidak akan memasaknya lagi nanti, kata Jenna sambil tersenyum terpaksa. Saya baru ingat bahwa saya belum minum obat karena terburu-buru. Saya akan pulang sekarang. Jenna berbalik dan pergi. Setelah itu, saat Jenna membalikkan badannya, ekspresi di wajahnya berubah menjadi masam. Saya akan membuat Tiara membayar semua ini. Dia telah menempatkan saya dalam posisi yang canggung hari ini. Tidak mudah untuk membodohi saya. Jenna bergegas keluar dari ruang makan dan mendengar suara merdu yang terdengar dari dalam. Baguslah, ada seorang wanita yang mengirimkan makanan penutup kepadamu pagi-pagi sekali. Tiara menggoda Niko sambil tersenyum. Niko segera menyadari bahwa Tiara telah salah paham ketika melihat raut wajahnya. Niko mengerutkan bibirnya karena dia merasa agak senang. Jenna adalah teman yang sebelumnya sakit. Seseorang meminta saya untuk membantu merawatnya setelah dia keluar dari rumah sakit. Jadi untuk sementara saya mengawasinya. Dia tinggal di rumah dekat kita, tapi dia tidak tinggal bersama kita. Setelah mendengar penjelasan Niko, perasaan tidak enak di hati Tiara segera menghilang. Tiara tahu mengenai temannya yang sakit itu, namun dia masih berpura-pura terdengar marah saat berbicara. Kamu tidak memberitahukan pada saya bahwa temanmu adalah seorang wanita. Iya, saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Niko mengangguk sambil mengakui kesalahannya. Tindakannya membuat hati Tiara tersentuh, namun Tiara masih tetap penasaran dan bertanya, jadi, apa hubunganmu dengannya? Tiara cukup mengenal Niko, dia tidak akan setuju untuk membantu orang lain karena Niko benci diganggu oleh orang lain. Niko menjawab pertanyaannya dengan jujur. Saya tidak memiliki hubungan dengannya. Saya dulu bersahabat dengannya.
Niko fokus menatap dengan tatapan tulus pada Tiara. Saya tidak akan jatuh cinta pada orang lain selain kamu. Tiara berusaha untuk tetap mengerutkan kening di wajahnya, namun ekspresinya melembut saat dia menatap tatapan penuh kasih pria itu. Gary juga ikut mengobrol dengan ekspresi datar di wajahnya. Saya sama seperti Papa, Nona Tiara. Saya tidak menyukai orang lain selain kamu. Tiara tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Gary dan Niko. Tiara tidak curiga pada Niko, dia hanya ingin membodohinya. Niko tahu bahwa Tiara sedang bercanda dan dia menghela nafas lega. Dasar nakal. Tatapan Niko dipenuhi dengan rasa kesal dan cinta pada wanita itu. Apa yang saya lakukan? Apakah kamu pikir hanya kamu satu-satunya yang bisa menggoda saya? Apa saya tidak boleh balas menggodamu? Tanya Tiara. Setelah mengatakannya, dia berbalik untuk bertanya pada Gary. Apakah menurutmu saya benar, Gary? Iya, Nona Tiara. Tidak peduli apa yang Tiara lakukan atau katakan, Gary bersikeras melindungi Tiara karena dia adalah pelindung Tiara yang paling setia. Tiara menatap Niko dengan tatapan penuh kemenangan setelah mendengar perkataan Gary. Kemudian Niko tersenyum meresponnya. Sebelum Niko sempat mengatakan hal lain lagi, Tiara terus berbicara. Kamu harus membantu saya mengawasi papa kamu mulai sekarang. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain dekat dengannya, oke? Gary menepuk dadanya untuk menunjukkan janjinya padanya. Ekspresi Gary membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Ketika Niko mendengar percakapan mereka, Niko merasa sangat terhibur dan mau tidak mau berkata, apakah kamu sama sekali tidak percaya pada saya? Bukannya saya tidak percaya padamu, saya hanya mengkhawatirkan orang-orang di sekitarmu. Jawab Tiara jujur. Dia percaya bahwa Niko tidak akan pernah mengkhianatinya, namun dia khawatir ada orang lain yang sengaja menghalangi mereka. Jenna dapat mendengar pembicaraan mereka bertiga dari tempatnya berdiri di ruang tamu, dan dia merasa tidak enak. Sepertinya selama ini baik Niko maupun Gary hanya memperlakukan saya sebagai orang lain. Suasana hati Jenna menjadi buruk setelah dia kembali. Niko beberapa hari ini sangat sibuk dan Jenna merasa kesulitan karena dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Niko. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain bertanya pada Sheila. Apakah Niko sedang bepergian? Kenapa akhir-akhir ini saya tidak melihatnya pulang? Dia tinggal di kantor lebih lama dalam beberapa hari terakhir. Dia tiba di rumah tengah malam. Jawab Sheila jujur, tidak menyembunyikan kebenaran. Bagaimanapun Jenna dapat mengetahuinya sendiri jika dia mengunjungi perumahan berlian. Mendengar jawaban Sheila, Jenna menyipitkan matanya. Kemudian tatapan Jenna berbinar ketika dia memikirkan sesuatu. Ini adalah kesempatan saya. Pada siang hari, Jenna merebus sup untuk Niko dan dia bawa ke grup Samuel. Bima mengetuk pintu kantor CEO yang mewah itu sebelum memasuki ruangan. Nona Jenna ada di bawah. Dia mengatakan bahwa dia di sini ingin menemui Anda, kata Bima. Apa yang dia lakukan di sini? Niko mengerutkan kening saat mendengar namanya. Meskipun begitu, Niko tetap menyuruh Bima untuk membiarkan wanita itu masuk. Tak lama kemudian Bima mengantar tamu Niko ke ruangannya. Tatapan kagum terpancar di mata Jenna saat melihat Niko yang berpenampilan berkelas namun mengintimidasi yang sedang duduk di meja kantornya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Niko dengan ekspresi dingin. Saya dengar bahwa kamu sering bekerja lembur, jadi saya berpikir untuk memasakkan sup bergizi untukmu. Jenna tersenyum melebarkan bibir merahnya sambil mengangkat termosnya dan berjalan ke meja Niko dan meletakkannya. Kenapa kamu masih saja menjadi pekerja keras seperti dulu? Kata Jenna seolah dia sangat dekat dengan Niko. Saya pikir kamu akan berubah. Saya tidak menyangka bahwa kamu masih sangat fokus pada pekerjaan. Kamu bahkan tidak menghabiskan waktu bersama Gary lagi, kata Jenna. Oke kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu ya. Besok saya sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.